Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Siva dari kelas PAI 4A. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan ringkasan materi terkait beberapa materi dalam mata kuliah Tafsir Tarbawi. Di antaranya adalah manusia sebagai makhluk biologis, manusia sebagai makhluk sosial, manusia sebagai makhluk psikologis. Pertama adalah manusia sebagai makhluk biologis. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 26-29 yang isinya menerangkan bahwa Allah menciptakan manusia itu dari tanah liat, dan kemudian Allah juga yang menyempurnakan penciptaannya dengan meniupkan ruh ke dalam diri manusia. Dalam hal ini kita bisa memahami bahwa manusia itu punya unsur jasmani dan rohani. Dan sebagai makhluk biologis, manusia juga punya kebutuhan fisik seperti makan, minum, istirahat, dan juga menjaga kesehatan tubuhnya. Dan dalam Islam itu sendiri, kesehatan biologis itu, kondisi fisik manusia itu sangat mempengaruhi proses belajar gitu. Karena semakin manusia sehat biologisnya, semakin manusia punya kondisi fisik yang baik, maka ia dapat dengan mudah menerima segala pendidikannya, dengan mudah menerima pembelajarannya gitu. Berbanding terbalik dengan orang yang memiliki kondisi fisik yang kurang baik, maka sebaliknya ia pun juga akan kesulitan dalam menerima pengajaran atau dalam melaksanakan pendidikannya. Yang kedua adalah manusia sebagai makhluk sosial. Nah, di samping manusia hidup dengan dirinya sendiri, dengan keadaan fisiknya sendiri, manusia juga hidup dengan masyarakatnya gitu. Ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 26-40 yang isinya itu adalah perintah untuk berbuat baik kepada sesama, berbuat baik kepada orang tua dan tetangga, kerabat, dan juga untuk tidak merugikan orang lain gitu. Nah, hal ini menunjukkan bahwa manusia memang tidak bisa hidup sendiri. Manusia adalah makhluk sosial yang pasti akan bermasyarakat gitu, yang tentunya akan bermasyarakat, terus juga sebagai makhluk sosial yang membutuhkan kerjasama, yang membutuhkan komunikasi, dan juga membutuhkan sikap saling menghargai terhadap sesama, dan juga kegiatan-kegiatan lainnya gitu ya. Nah, dalam pendidikan, kegiatan bersosial ini tuh penting banget. Karena apa? Karena proses belajar selalu melibatkan dengan banyak pihak gitu, antara guru dan peserta didik, antara guru dan orang tua gitu, dan juga banyak pihak yang terlibat dalam aspek pendidikan ini gitu. Nah, di samping manusia yang hidup dengan dirinya sendiri, dengan kondisi fisiknya, dan juga dengan lingkungannya atau manusia sebagai makhluk sosial tadi, manusia ini juga punya perasaan, punya akal, punya pikiran, punya emosi gitu. Nah, ini kenapa manusia juga disebut sebagai makhluk psikologis. Dan hal ini juga diatur dalam Quran Surat An-Nisa ayat 43 dan juga At-Taubah ayat 72 yang menjelaskan bahwa manusia ini tuh punya akal, punya hati, punya pikiran, punya motivasi, dan juga punya keinginan gitu. Dalam Al-Quran kita juga disebutkan bahwa manusia itu sering diajak untuk merenung, sering diajak untuk berpikir gitu. Dan Islam mengatur dan juga memberi pengajaran terhadap kondisi kejiwaan setiap manusia. Dan perlu diketahui juga bahwa kondisi psikologis setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang pemalu, ada mungkin yang percaya dengan dirinya sendiri, ada yang sudah cukup dengan dirinya sendiri, ada yang masih menata dirinya sendiri begitu. Nah, maka dari itu dalam aspek pendidikan, guru pun juga sangat penting untuk bisa menjaga kejiwaan setiap peserta didiknya, dan guru pun juga sangat penting untuk bisa memahami kejiwaan setiap peserta didiknya, karena hal ini akan mempengaruhi proses belajar mengajarnya gitu. Ketika seorang pendidik dapat memahami kejiwaan seseorang, setidaknya memahami kondisi emosional peserta didik, maka proses belajar mengajar pun akan mengikuti kondisi setiap peserta didik itu sendiri gitu. Dan pendidik pun juga tidak akan melakukan proses belajar mengajar dengan asal,
dengan sampai tidak memperhatikan kondisi emosional peserta didik begitu. Maka dari itu penting juga bagi kita sebagai pendidik untuk memahami setidaknya tentang kondisi emosional setiap orang. Nah, jadi kesimpulannya adalah manusia sebagai makhluk biologis, psikologis, dan juga makhluk sosial, ini ketiganya sangat berkaitan dan ketiganya dapat dikembangkan dengan baik melalui pendidikan, dan pendidikan itu sendiri harus dipelajari, harus diberikan sejak dini, yang mana pondasi utamanya adalah dari keluarga. Dan juga tujuan pendidikan dalam Islam ini tidak hanya mencetak manusia yang cerdas secara intelektual, tetapi juga mencetak manusia yang cerdas intelektual dan bermoral. Artinya dapat menjadikan manusia itu sendiri baik, yang secara akhlak, secara akidah, dan juga secara karakternya untuk kehidupannya masing-masing.